Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini untuk responsi uji komprehensi sistem telekomunikasi itu tidak banyak yang saya bahas ya, hanya poin-poin intinya saja yang mungkin saja salah satu dari yang saya bahas ini keluar di soal ujian uji komprehensif. Nah, yang akan saya bahas hari ini itu poin utamanya adalah terkait konsep utama sistem telekomunikasi. Jadi sistem telekomunikasi sendiri adalah suatu kesatuan, jadi gabungan beberapa subsistem. Nah, sistem sendiri atau sistem telekomunikasi itu sendiri terdiri dari beberapa bagian. Nah, ini adalah bagian-bagian utamanya, pengirim, pemancar, sumber informasi, penerima, tujuan, media transmisi. Ini adalah bagian yang membangun dari sistem telekomunikasi ya. Jadi ini adalah bagiannya. Nah, bagian ini digambarkan dalam bentuk komponen. Nah, komponen ini adalah lebih ke perangkat ya. Komponen ini perangkatnya. Jadi bagian-bagian ini kalau digambarkan dalam bentuk komponen atau perangkat itu terdiri digambarkan dalam 3 poin utama, yaitu ada yang disebut dengan terminal equipment, switching equipment, dan transmission line. Terminal equipment ini contohnya yang teman-teman gunakan, handphone, komputer, dan lain-lain. Sentral ini adalah pusat kendali, transmission line ini adalah media transmisinya, baik itu kabel, radio, ataupun satelit, kira-kira gitu. Ya, jadi yang harus teman-teman ingat adalah kalau ditanya sistem telekomunikasi ini bagiannya apa aja ya? Nah, teman-teman harus cek poin-poin utamanya bagiannya harus ada pengirim, pemancar, informasi, tentunya ada penerimanya juga, ada tujuannya dan media transmisi. Kira-kira sistem ini kalau kita gambarkan itu gambarkannya seperti ini. Oke, masih terlihat ya? Oke. Nah, jadi tadi gambarannya adalah tadi bagiannya tadi apa aja? Ada yang masih ingat bagian-bagian dari sistem? Yang sambil goler-goler, saya tahu Pengirim, kalian sambil pengirim, goleran kan? pemancar, Ya, sumber info. pemancar. Oke. Pemancar itu kira-kira ada di mana, Ga? Kalau Transmitter, Bu. oke. Transducer. Ya, di mana coba? Bahasa lain pemancar itu transmitter, benar gak? Jadi ini adalah TX atau pemancar. Ada komponen lain tadi adalah penerima. Ini adalah RX atau receiver ya. Jadi ini pemancar, penerima. Ada lagi sumber informasi. Nah, sumber informasi adalah yang ini. Jadi ini adalah sumber informasi. Jadi sumber informasi masuk ke input transducer di sini, kemudian dipancarkan sinyalnya, kemudian masuk melalui channel. Nah, di channel ini lebih ke media transmisi. Jadi kanalnya. Media transmisinya pakai apa sih? Kira-kira gitu. Kemudian diterima isinya informasinya di penerima atau DRX, kemudian tujuannya adalah nyampe di tujuan itu, tujuan perangkatnya ini adalah di output transducer. Kira-kira itu ya. Jadi kalau digambarkan itu seperti ini. Nah, sebentar. Oke, kira-kira itu ya. Jadi teman-teman harus kalau ditanyakan bagian-bagiannya ada apa aja sih? Nah, bagian-bagiannya seperti ini. Ini adalah satu sistem telekomunikasi secara umum seperti itu. Nah, terkait dengan sumber informasi yang dikirim itu kira-kira menurut teman-teman apa? Bentuknya apa? Ada yang mau bersuara? Jangan ugal lagi. Siapa? Ada Aji? Ada Aji, Ji? Yo. Ya, jadi sumber informasi itu bentuknya berupa sinyal. Buat teman-teman yang lagi ngegoler, lagi tidur-tiduran, tolong ini disimak ya. Jadi walaupun teman-teman di rumah, sambil tiduran, sambil santai, ini tolong disimak ya. Siapa tahu nanti keluar soalnya sudah tahu jawabannya ya, kira-kira itu. Nah, bentuk sinyal atau sumber informasi yang diinputkan dalam sistem telekomunikasi ini adalah sinyal. Nah, sinyal ini ada beberapa komponen yang harus teman-teman ingat di dalam sinyal. Ada yang disebut dengan amplitudo, ada yang disebut dengan frekuensi,
ada yang disebut dengan fase. Nah, amplitudo adalah nilai maksimum dari besaran elektrik. Nah, kira-kira ini ya, ini definisinya. Nah, kalau saya gambarin seperti ini, nah ini adalah besaran atau amplitudenya. Atau kalau saya gambarkan seperti ini sinyalnya, amplitude itu adalah dari sini ke sini. Ini adalah amplitude. Kemudian frekuensi adalah jumlah cycle atau jumlah cycle yang dihasilkan dalam 1 detik. Nah, ini jadi segini itu adalah satu periode ya. Periode atau 1 T. Nah, ada yang tahu kaitannya periode dengan frekuensi. Kalau kita menyatakan ini 1 periode, berarti frekuensinya, kalau ini saya nyatakan adalah 1 periode ini sama dengan T. Nah, frekuensi itu sama T hubungannya gimana? Ada yang tahu? Frekuensi dan T. Ada yang tahu kaitannya? Siva tahu kaitannya frekuensi dengan periode, Pak? Berbanding terbalik, Bu. Ya, berbanding terbalik. Berarti kalau berbanding terbalik, kalau saya nanyanya frekuensi, berarti frekuensi itu gimana? 1 per T atau T? 1 per T. 1 per T ya. Ini yang lain teman-teman nggak pada tidur kan ya? Suaranya ada nggak? Saya kedengeran nggak nih ngomong? Saya ngomong sendiri, yang lain Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Kedengeran. pada nyaut. Geran ditanya, diam aja, jawab dong. Kan udah semester akhir. Harusnya ini dong, sudah terbiasa ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi itu yang harus teman-teman ingat, ada komponen amplitude, komponen frekuensi, di mana komponen frekuensi ini berbanding terbalik dengan tadi periode, kemudian ada fase. Jadi fase ini adalah setiap ininya, ini ada yang gelombangnya dengan fase 0, 90, nah itu biasanya nggak terlalu kelihatan ya. Lebih kelihatan adalah amplitude dan frekuensi. Oke, nah tadi dari blok diagram sistem komunikasi yang ini kalau kita pecah lebih detail lagi, nah ini kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi di sini yang tadi nih di bagian input transducer dan transmisi, isinya adalah seperti ini. Kemudian yang bagian sini, nah ini isinya adalah isi dari bagian channel atau media transmisi. Kemudian yang ini adalah bagian RX-nya atau receiver-nya. Ini TX, receiver, dan ini adalah channel atau media transmisinya. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman garis bawahi di sini. Di sini ada source encoder dan ada channel encoder. Ya, ada source encoder, ada channel encoder. Sebenarnya fungsi di sini ini adalah mengubah, jadi kan sinyal yang teman-teman punya ini sinyalnya adalah sinyal analog, kemudian masuk ke dalam sistem. Nah, sistem yang kita pakai ini adalah sistem digital, jadi harus dirubah menjadi sinyal digital. Jadi di sini source encoder ini berfungsi untuk kalau source encoder di sini kira-kira kalau saya gambarin, nah ini ya. Jadi ada nggak semua saya bahas, ada 3 poin utama saja, ada source encoder, kemudian ada channel encoder. Garis utamanya, source encoder adalah untuk mengurangi ukuran data melalui kompresi. Ya, jadi di source encoder itu mengalami yang namanya proses kompresi. Sedangkan di channel encoder itu ada penambahan koreksi kesalahan. Nah, di antara kedua ini ada yang disebut dengan line encoder. Fungsinya adalah mengubah data digital menjadi jalur atau line coding. Ini si Ibu sebenarnya ngebahas yang bagian mana sih? Nah, kira-kira dalam proses transmisi sinyal analog to digital terutama, analog to digital, ada beberapa proses yang kita lewati. Pertama adalah proses sampling. Ya, proses sampling. Proses sampling ini adalah mengubah sinyal analog menjadi sinyal diskrit. Itu proses sampling. Jadi kalau ditanya proses mengubah sinyal analog menjadi sinyal diskrit itu adalah proses apa? Proses sampling. Ya. Jadi sekali lagi,
dalam konversi sinyal analog ke digital, ya, analog ke digital itu melalui 3 proses. Prosesnya apa aja? Pertama sampling, kedua kuantisasi, ketiga nanti ada coding. Coding itu nanti kaitannya dengan encoder yang tadi ya. Nah, kita bahas dulu yang sampling. Sampling ini adalah proses mengubah sinyal analog, ini sinyal informasi yang kita punya, menjadi sinyal diskrit. Nah, kemarin kan sudah belajar sama Pak Asep ya, bedanya sinyal analog dan sinyal diskrit. Itu diubah melalui proses sampling. Kemudian dari proses sampling nanti akan masuk ke proses kuantisasi. Kuantisasi ini adalah mengubah sinyal diskrit menjadi sinyal kuantisasi. Nah, sampai sini prosesnya sudah selesai apa belum kira-kira? Sinyalnya sudah bisa belum ya. Jadi ada satu tahap lagi, yaitu kalau bahasa kita sebenarnya coding atau encoder. Nah, di sini ada yang teman-teman, nih kalau yang di TTI ini ada yang disebut, teman-teman belajar yang namanya line encoder atau line encoding. Ya, line encoder atau encoding. Di sini fungsinya adalah mengubah sinyal kuantisasi yang tadi ini, mengubah menjadi sinyal digital. Yang bentuknya itu 00, 11, 01 semacam itu. Agar dia siap untuk ditransmisikan. Jadi yang ditransmisikan atau dikirimkan itu adalah bentuk sinyal yang seperti ini. Kira-kira itu. Ya. Jadi kalau ditanya proses konversi dari analog ke digital itu ada 3, yaitu proses sampling, kuantisasi, dan proses coding atau digital modulation. Proses sampling itu mengubah sinyal analog menjadi sinyal diskrit. Kuantisasi mengubah sinyal diskrit menjadi sinyal terkuantisasi. Nah, ada satu proses lagi yang disebut proses coding, itu mengubah sinyal kuantisasi menjadi sinyal digital. Nah, di coding ini, di bagian yang ini nih, yang ini, nah itu ada yang tadi kita kenalkan dengan istilah encoder. Source encoder, channel encoder, dan line encoder. Nah, 3 bagian ini itu ada di dalam digital modulation yang ini. Gitu ya. Itu hanya gambaran saja. Nah, dalam sistem komunikasi sendiri itu ada parameter kinerja yang menunjukkan bahwa sistem itu baik atau tidak. Kalau di digital, kita kenal dengan istilahnya adalah bit error rate. Kalau di analog, kita kenal dengan SNR. Apa itu SNR? Ayo guys, SNR itu apa? Didit, suaranya ada, Dit? Signal to noise ratio, Bu. Yes, signal to noise ratio. Nah, pertanyaan saya adalah, sekarang terkait SNR. Kira-kira menurut teman-teman, suatu sistem dikatakan baik, apakah kalau SNR-nya besar atau SNR-nya kecil? Nah, sebelum menjawab ini, saya tanya dulu. SNR ini adalah, saya sampaikan dulu ya, SNR ini adalah perbandingan apa dengan apa? Kan tadi ada yang bilang signal to noise ratio. Berarti SNR ini perbandingan apa dengan apa? Sinyal informasi, Bu, dengan Noise, Bu. Sinyal informasi dengan? Noise, Bu. Yes, sinyal informasi dengan noise. Oke. Pertanyaan saya tadi yang pertama, kira-kira suatu sistem komunikasi itu dikatakan baik kalau nilai SNR-nya besar atau nilai SNR-nya kecil? Ini saya udah pernah bahas di kelas kayaknya, zaman berapa semester yang lalu. Mudah-mudahan masih ingat. Kira-kira yang bagus itu SNR-nya besar atau SNR-nya kecil? Besar, Bu. besar, Bu. Besar. Kenapa kalau SNR-nya besar lebih bagus? Bingung. Bingung jelasinnya. Kenapa SNR kalau yang besar itu lebih bagus? Berarti kalau SNR yang angkanya besar itu bagus, berarti yang besar itu sinyalnya atau noise-nya? Sinyalnya, Bu. Sinyalnya, Bu. Sinyalnya, Bu. Teman-teman mengharapkan daya sinyalnya yang besar atau daya noise-nya yang besar?
Sinyalnya besar. Sinyalnya, Bu. Itu ya. Jadi alasannya kenapa suatu sistem komunikasi diharapkan nilai SNR-nya besar. Ya, SNR besar itu diharapkan ya karena berarti sistem komunikasi itu baik gitu, kira-kira gitu. Nah, kenapa SNR besar itu dikatakan baik? Karena dalam perbandingannya, SNR itu adalah perbandingan sinyal to noise. Berarti sinyalnya yang lebih besar. Kebayang dong kalau SNR kecil ya. Berarti kalau SNR kecil, apanya yang dayanya yang besar? Sinyalnya atau noise-nya? Noise-nya, Bu. Iya. Noise-nya berarti kan ya. Itu. Jadi teman-teman tidak akan mengharapkan noise-nya yang besar. Tentunya akan mengharapkan noise-nya nggak ada malah ya. Tapi pasti tetap ada, cuman mungkin angkanya kecil. Makanya kalau ditanya parameter sistem komunikasi dikatakan baik jika SNR-nya ini bernilai besar. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Pertanyaan pertama, apa saja bagian yang menyusun suatu sistem komunikasi? Kebaca ini ke teman-teman? Atau kehalang nggak? Bentar. Oke. Pertanyaan pertama, apa saja bagian yang menyusun sebuah sistem telekomunikasi? Tadi saya sudah sampaikan di awal. Apa saja bagiannya? Tadi Uga udah sempat ngomong, tapi jangan Uga lagi yang jawab. Siapa yang mau jawab? Noval mau jawab, Noval? Ya, Bu. Apa saja bagian yang menyusun sebuah sistem telekomunikasi? Val. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Bagian yang menyusun. Bagian-bagian yang menyusun sebuah sistem komunikasi. TX sama RX, Bu. Nah, ada lagi yang lain? Ada yang belum tersebut? Teks itu apa, Val? Dan Bu baru masuk tadi teh. Oh, baru masuk. Yang udah Ya, masuk baru sampai mana, Pak? Yang tadi bagian transmisi sinyal analog Oh, yang di script. Baru Oke. sampai situ tadi. Oke, yang lain dong bantuin Novalnya. Pengirim, Bu. Pengirim. Pemancar. Oke, pengirim, ada pemancar. Apalagi? Sumber info. Pengirim. Penerima. Pengirim, pemancar. Penerima. Sumber info, apalagi? Ada lagi? Transmitter. Tujuan media transmisi. Media transmisi. Saluran. Oke, ya kira-kira ini yang harus teman-teman ingat ya. Kalau tadi ada yang bilang transmitter itu adalah pengirim ya. Transmitter kok pengirim. Pemancar, sorry. Pemancar ya. Pemancar atau pengirim sama lah ya. Pengirim atau pemancar atau transmitter. Nah ini, kalau yang tadi mau tahu, ini ada di PPT. Nah ini. Jadi satu sistem telekomunikasi terdiri dari pengirim, pemancar, sumber informasi, penerima, tujuan, dan media transmisi. Oke. Bisa lah ya kalau ditanya seperti itu. Oke. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya basic ya yang nomor 2 ini, tapi harusnya teman-teman sudah bisa. Jika sebuah sinyal punya frekuensi 100 MHz, ditanyanya panjang gelombang. Panjang gelombang itu apa istilahnya ya? Periode, Bu. Hah? Periode, bukan? Kan, panjang gelombang itu istilahnya adalah lambda. Ada ingat rumus lambda? Ini klasik banget. Ini mau anak TTL, mau anak TKI, mau anak TTI harusnya tahu ya, karena berurusan terus dengan panjang gelombang harusnya. Panjang gelombang ini dinyatakan dengan lambda. Lambda ini rumusnya adalah lambda C per F. Nah, ada yang ingat C-nya ini berapa? 3 kali 10 pangkat 8. Nah, 3 kali 10 pangkat 8. Apa satuannya? Meter per detik. Iya, meter per second. Frekuensinya berapa? 100 MHz. megahertz. Kali 10 pangkat 6 Hz. Oke, teman-teman tinggal ngitung. Berarti berapa lambdanya ini?
Yuk, kalkulatornya keluarin. 3 meter, Bu. 3 meter. Yang lain benar? 3 meter? Yang lain tiduran, nggak ngitung ya. 3 meter ya. Oke. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, teman-teman hati-hati soalnya panjang gelombang. Panjang gelombang itu bukan periode ya. Periode itu lamanya sinyal itu, periode itu kan waktu ya. Jadi urusannya sama waktu. Berapa lama sinyal itu sinyal itu dikirim atau berapa panjang sinyal itu dalam satuan detik. Jadi bukan panjang gelombangnya, kira-kira itu. Nah, hati-hati di sini panjang gelombang di sini ada lambda. Nah, ini udah di ujung-ujung semester ya. Hati-hati yang sidangan nanti ditanya lambda nggak tahu. Aduh, Masya Allah ya. Ya, lambda sama dengan C per F. C ini adalah kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. F-nya adalah frekuensi yang diketahui. Jadi kalau frekuensinya diganti, bisa yang hitungnya. Oke, lanjut ya. Pertanyaan ketiga, parameter kinerja yang digunakan pada sistem komunikasi analog. Tadi apa? Tadi kan ada 2 ya. Apa sama apa? Nah, yang analog tuh apa? Dia pengen ngabsen lah. Dava mana Dava? Nyawanya masih ada nggak, Pak? Masih, Pak. Masih, Bu. Oh, enggak, masih, Bu. Apa jawabannya, Pak? Nomor 3, Pak. Parameter kinerja yang digunakan pada sistem komunikasi analog, Pak. Atau yang lain? Ayo. Belum semenit yang lalu, astagfirullah. Ada yang tahu nggak parameter kinerja? Nggak ada yang tahu. Parameter kinerja yang digunakan pada sistem komunikasi. SNR, Bu. Nah, itu SNR, ya Allah. Nih, ya, jadi parameter kinerja, saya ulangi sekali lagi. Parameter kinerja pada sistem komunikasi itu ada 2. Kalau di digital itu dinyatakan dalam bit error rate, ya. Kalau analog itu dinyatakan dalam SNR. Jadi untuk pertanyaan tadi, parameter kinerja yang digunakan pada sistem komunikasi analog itu adalah SNR. Simple, kalau lupa mah lupa aja katanya. Dalam blok diagram komunikasi. Nah, tadi saya ada bahas soal line coding ya. Dalam blok diagram komunikasi, proses, nah, perhatikan, proses mengubah data digital menjadi bentuk line coding. Data digital tuh, yang sinyal terkuantisasi ya. Data digital ini adalah sinyal terkuantisasi. Jadi sinyal terkuantisasi tadi. Menjadi bentuk line coding. Nah, sebelum jawab itu, saya tanya dulu, dalam proses mengubah analog ke digital, itu kita punya berapa proses? 3. 3. Apa aja tadi? Sampling. Kuantisasi, coding. Sampling, kuantisasi, dan coding. Nah, pertanyaannya yang ini, dalam blok diagram komunikasi, proses mengubah data digital atau sinyal terkuantisasi, ini nanti saya ganti, sinyal terkuantisasi, menjadi bentuk line coding. Line coding itu yang bentuknya 0, 0, 1, 0, 0, yang gitu-gitu. Berarti terjadi pada blok yang mana? Sampling, kuantisasi, atau coding? Kuantisasi. Ada yang mau jawab jawaban yang lain? Coding, Bu. Coding, Bu. Yang tepat Bu. adalah coding. Kita lihat. Yang masih belum percaya, kita lihat. Tadi saya udah bahas, ada proses sampling, kuantisasi, dan coding tadi ya. Sampling itu mengubah sinyal analog menjadi sinyal diskrit. Kalau kuantisasi, ini mengubah sinyal diskrit menjadi sinyal terkuantisasi. Sedangkan proses coding adalah mengubah sinyal terkuantisasi menjadi bentuk sinyal digital yang bentuknya ini. Atau ini adalah bentuk line coding ya. 001101. Kalau yang di TTI ini di Siskomdik ya.
ada line coding, ada 001101. Jadi terkait ini adalah line coding. Nah, ini prosesnya ini terjadi di proses coding. Gitu ya. Jadi yang tadi masih penasaran kenapa nggak kuantisasi, Bu? Karena proses mengubah data digital menjadi bentuk line coding itu terjadi pada blok coding. Oke ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima, kondisi atau sebuah desain sistem komunikasi itu bisa dikatakan baik. Ya. Tadi jika, nah kalau di analog itu sistem komunikasi itu kinerjanya dinyatakan dalam apa tadi? Nah, tadi Adika ya jawab SNR. Nah, dalam sistem komunikasi analog, oke, pertanyaannya di analog, dikatakan baik jika apa? SNR-nya apa? SNR-nya besar. SNR besar, Bu. SNR-nya besar. Kalau di digital, parameter kinerjanya tadi apa? Bit error. Bit error. Bit error. Nah, kalau di digital, kira-kira sistem komunikasinya dikatakan baik kalau yang bagaimana? Bit error rate-nya besar atau bit error rate-nya kecil? Kecil, Bu. Oke, bit error rate-nya kecil. Kenapa kecil? Karena ini ada error. Error rate-nya nggak mungkin gede-gede ya. Di situ. Bisa dipahami? Yang lain? Yang masih termenung di kasur? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, pertanyaan ke-6 selanjutnya dalam blok diagram komunikasi. Nah, tadi di blok diagram komunikasi saya bahas 3 encoder. Source encoder, channel encoder, dan juga line encoder. Nah, proses kompresi itu terjadi pada blok yang mana dari 3 itu? Source encoder, channel encoder, atau line encoder? Pilih salah satu. Source. Source. Kita lihat. Source. Benar nggak ya? Nah, benar ya. Ini sudah saya poin di bold ya. Source encoder ini adalah mengurangi ukuran data melalui kompresi sebelum transmisi atau penyimpanan. Jadi proses kompresi itu terjadi di source encoder. Si Bu ngomongin blok diagram yang mana sih? Nih yang ini ya. Source encoder, ini channel encoder ya. Jadi jangan bingung. Nggak semuanya loh ini. Nggak satu mata kuliah. Oke ya, jadi jawabannya adalah source encoder. Tadi temannya sudah jawab. Nah, tadi saya juga udah bahas dalam proses mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital atau tadi konversi analog to digital itu melewati 3 tahap. Tadi tahapnya sudah teman-teman sampaikan yaitu sampling, kuantisasi, dan coding. Nah, sekarang coba teman-teman ada yang mau melengkapi? Yang ini dulu. Ini saya nomerin A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G. Oke. A itu kira-kira sinyalnya sinyal apa ya? Sinyal inputnya. Analog. Ya, sinyal analog. Nih, UGA aja mahasiswanya. Ganti, jangan UGA. UGA melulu memang mahasiswanya. Wisnu ada, Wisnu? Ada, Bu. Ada. Coba B apa, Nu? Tadi ini udah dijawab sama UGA. Ini sinyalnya adalah sinyal analog. Nah, tadi di proses konversi analog to digital, sinyal analog itu berubah jadi sinyal C ini prosesnya apa tadi? Proses apa? Apa, Nu? Sampling, Bu. Oke, good. Sampling ya. Ada yang mau menyanggah? Jawabannya Wisnu benar apa salah nih? Nggak pede. Jawabannya Wisnu benar apa salah? Ilham, Muhammad Ilham. Betul, Bu. Betul. Oke, coba Muhammad Ilham. Di sampling ini sinyal analog diubah jadi sinyal apa? Sinyal diskrit, Bu. Oke, sinyal diskrit. Good. Oke. Ilham mau nunjuk siapa, Ham? Siapa yang mau dibangunin, Ham?
Bu, saya juga mau nunjuk, Bu. Oh, boleh, boleh. Wisnu menunjuk. Wisnu, Itu Bu, Wisnu aja Bu. Wisnu, ayo, no. Menunjuk siapa, no? Udah tuh. Wisnu menunjuk siapa, no? Bingung, Bu. Bingung. Makanya temennya jangan banyak-banyak. Yang lagi tidur aja kira-kira siapa? Haris, coba Haris. Saya yang manggil nih. Lama nih. Haris? Haris Sugianto. Sugianto sih. Sugianto. Haris Sugianto. Coba, Dek. Dek, ini proses apa? Kuantisasi, Bu. Siap. Kan enak ya. Kuantisasi. Kuantisasi. Nah, oke. Kuantisasi ini mengubah sinyal diskrit menjadi sinyal. Indra, coba. Indra, ada Indra? Iya, Bu. Ya, Indra coba kuantisasi ini mengubah sinyal diskrit jadi sinyal apa tadi? Sinyal terkuantisasi, Bu. Ya, cakep banget ya. Oke, terkuantisasi. Oke. Sinyal terkuantisasi ini nanti masuk proses selanjutnya. Ini proses terakhir dalam konversi analog to digital. Coba Aji. Aji nggak ada suaranya, Ji. F ini apa, Ji? Ya, Bu. F ini apa, Ji? Prosesnya apa, Ji, namanya, Ji? Pengkodean Ya, Bu. ya, bisa pengkodean atau coding. Oke, it's okay. Pengkodean juga benar kok. Pengkodean atau coding. Oke. Coding ini adalah mengubah sinyal terkuantisasi menjadi sinyal siapa yang belum dan mau dipanggil. Digital. Digital. Siapa yang jawab? Oke, sinyal digital. Oke, sinyal digital. Ini bentuknya adalah bentuk line coding. Oke, sudah segitu saja pembahasan soal. Dan kemungkinan salah 3 atau salah 2 dari yang saya bahas hari ini akan muncul di ujian kompre terkait sistel. Jadi nanti silahkan teman-teman pelajari. Nanti akan saya sampaikan PPT-nya menyusul ya.